Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Saya mohon maaf, tadi kita mulai berangkat dari rumah hampir jam 6. Tiba sini sampai jam 8 tuh. Macet. Saya lupa hari ini ganjil genap. Saya naik mobil ganjil lagi. Jadi mobilnya ditinggalkan di Soho, naik Grab sampai sini. Puji Tuhan. Tapi sudah sampai tempat ini, puji Tuhan. Saya lihat luar biasa nih, orang-orang pilihan semua ini. Orang-orang pilihan, orang-orang diberkati dalam Tuhan. Yuk beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Ya, nama saya Markus Lee atau Heri Markus. Markus Lee bukan arti saya keluarga Sriwijaya, bukan ya. Jadi kebetulan ada Lee-nya di belakangnya gitu ya. Puji Tuhan. Ya, saya diminta sama Pak Bro Hendra suruh untuk bersaksi katanya di CP Tomang jam 7. Saya pikir oke, saya bilang jam 7 nggak apa-apa. Saya kira jam 7 malam saudaraku. Begitu saya lihat flyernya, jam 7 pagi Pak, nggak salah ini, jam 7, iya Pak jam 7 pagi. Wah saya dijebak ini kayaknya. Jadi jam 7 pagi, saya susah bangun jam pagi-pagi gitu, tapi puji Tuhan tadi pagi saya bisa bangun pagi. Pindah tempat ini walaupun telat saudara. Ya, saya mau sampaikan gini saudara, kalau kita berbicara tentang bersaksi, tentang Tuhan, bersaksi itu orang yang menyaksikan atau orang yang melihat. Kalau kita di hukum pidana, kita di BAP namanya saksi ya. Saya lebih suka mengatakan apa? Pengalaman rohani dengan Tuhan. Hidup pengalaman rohani dengan Tuhan. Kenapa? Kita semua punya pengalaman hidup dengan Tuhan, betul? Saya masih ingat ketika saya dulu tahun 2001, kami melayani Tuhan. Saya sama istri, anak kami masih kecil, kami terjun untuk jadi pelayanan. Waktu itu di gereja Bethel Indonesia. Pagi-pagi kami bangun melayani 2001 itu. Saya pikir saya melayani Tuhan itu saya udah freedom, bebas. Saya udah tidak mengalami hal-hal yang enggak enak. Tapi enggak, ada lagu mengatakan gini. Langit tak selalu biru, apa? Gimana Pak nyanyi Pak? Kurang lebih gitulah, ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menemani, menyertai. Saudara, di tahun 2001 kami melayani Tuhan. Di tahun 2005 saya mengalami kebangkrutan. Itu bangkrutnya bukan bangkrut tapi krut. Habis saudaraku ya. Kalau bangkrut itu biasanya apa? Meninggalkan hutang. Hutangnya banyak saudaraku. Saya bingung waktu itu bagaimana untuk menyelesaikannya. Tapi saya melayani tetap. Ketika di gereja saya mengatakan kepada teman-teman saya, waktu itu ada namanya kelompok Community of Love, cool. Saya mengatakan ada 40 orang situ bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus pasti menolong. Dia Allah yang luar biasa. Ketika kita berharap, percaya, luar biasa. Saya katakan begitu. Begitu saya selesai mengatakan itu, malamnya saya stres, saudara. Saya stres. Suatu saat sampai titiknya, saya melihat istri saya sedang tidur. Anak saya sedang tidur, masih kecil. Ya. Nah, ketika itu, saya melihat istri saya lagi tidur. Mereka tidur pulas, saya menangis. Saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan proses saya saat ini, saya minta satu tanda dari Tuhan. Saya minta tanda dari Tuhan, biar saya kuat, saya bilang. Nah, saya nggak tahu, saya waktu itu ketika itu saya melihat, saya lupa, saya mimpi atau saya itu melihat. Tapi sampai saat ini saya masih terngiang-ngiang bahwa saya ketika itu saya ada di lorong yang gelap. Di lorong yang gelap, saya berlari di lorong gelap itu, tapi saya nggak bisa menembus kegelapan itu.
Tetapi saya melihat gelap itu ada satu titik terang dalam gelap itu. Tapi saya berlari untuk menuju ke titik yang terang itu, saya nggak bisa melari, nggak bisa tembus. Tetap berlari, tapi nggak sampai tembus. Tapi dalam ujungnya kegelapan itu ada titik yang terang. Terang. Saya tanya Tuhan, ini apa? Ini apa? Ini apa Tuhan? Tapi Tuhan nggak jawab. Tapi ketika itu, setelah itu saya mengalami damai sejahtera. Saya mandi kekuatan, saya damai sejahtera. Saudara, kalau kita berbicara tentang proses, ya, ketika itu kami melayani, prosesnya gini. Ketika saya diselamatkan, itu yang namanya salvation. Saya diselamatkan, Tuhan menyatakan bahwa ini ada keselamatan free. Secara free Tuhan janjikan. Tetapi dalam proses keselamatan itu, kita menuju namanya sanctification. Ada proses. Nah, proses ketika itu prosesnya beda. Mungkin Bapak, Ibu semuanya mengalami proses. Hanya proses kita beda-beda. Ada proses kita tentang bisnis kita, sedang jatuh, bisnis keuangan kita, mungkin dari keluarga kita, bahkan dari yang lain prosesnya. Tapi yang namanya proses tetap proses, betul nggak? Tetap proses. Nah, saya belajar dari itu, ketika kita diproses itu, keselamatan yang Tuhan berikan pada kita, menuju proses itu untuk supaya kita ada di yang namanya glorification. Yang namanya kita ada namanya apa? Pemurnian. Nah, saya tanya Tuhan waktu itu kenapa saya bisa mengalami hal itu? Saya belajar taat, belajar ikutin kehendak Tuhan. Aja apa? Saya setelah saya mengalami mimpi itu, teman saya telepon saya, singkat cerita, teman saya, dia panggil saya, Harry, kamu di mana? Saya bilang ada di rumah Pak. Kamu kerja apa sekarang? Saya bilang saya nggak ada kerjaan, saya nggak tahu mau kerja apa sekarang ini. Saya mengalami kesusahan sekarang ini. Kamu kesusahan apa? Dia bilang. Saya bilang kesusahan keuangan. Dia bilang, kamu mau nggak? Saya bantu kamu, tapi kamu jual tanah saya. Saya kasih kamu tanah, kamu jual aja. Jadi saya jual tanah dia di Cilengsi waktu itu 300 juta. 300 juta, saya jual tanah di Cilengsi. Tanah itu saya untuk kerja pasir di Lampung. Awalnya saya kerja pasir di Lampung. Saya itu nggak tahu Lampung itu seperti apa. Nggak tahu Lampung, nggak mengenal Lampung waktu itu. Hanya saya tahu di Lampung ada pasir. Pasir silika, pasir putih. Saudara. Nah, jika cerita saya pakai uang 300 juta ini saya ke Lampung. Dan saya lihat di workshop dia ada mesin-mesin yang rongsokan. Ada yang tidak pakai lagi mesinnya. Saya minta mesinnya, saya perbaiki mesinnya untuk menjadi mesin sedot pasir. Saya ke Lampung. Saya ke Lampung cari lahan di sana, dapat lahan nggak nyampe luas banget, sekitar lebih ada 2 hektar. Lahan masih murah waktu itu dulu. Saya beli lahan di sana, saya jadi tambang pasir di Lampung. Setelah tambang pasir di Lampung, saudara, apa yang terjadi? Pasirnya sudah ada, proses kerjanya sudah. Tinggal ngangkutnya pakai apa? Saya bingung lagi ngangkutnya pakai apa. Tapi luar biasa loh. Ketika Tuhan buka jalan, apa yang pernah tak pikirkan, apa yang tak minta itu Tuhan sediakan. Nah, ketika itu saya mau ngangkut pasirnya, mau jual pasir dari Lampung ke Jakarta itu pakai apa? Saya nggak bingung. Tiba-tiba saya ada kenal satu orang yang pernah kerja di batching plant. Akhirnya batching plant itu ngambil pasir saya, dia bilang, saya mau butuh pasir. Saya yang kirim kapal tongkang ke Lampung ambil pasir kamu. Wow, luar biasa kan? Wah, saya kebut, produksinya saya kebut, 1, 2, 3. Singkat cerita, kapalnya datang terus ke Lampung, ngambil pasirnya. Itulah saya mulai Tuhan pulihkan saya ketika itu. Terakhir, saya sewa kapal. Karena sudah banyak ordernya, saya banyak sewa kapal sendiri.
untuk supaya saya bisa suplai pasir. Salah satunya saya suplai pasir di PT Adimik. Jadi seluruh Adimik itu saya yang suplai pasirnya dulu. Se-Jabotabek. PT Adimik ada di sini juga, di dekat Taman Anggrek dan keliling itu ya. Nah, saya melihat ya ketika kita diproses sama Tuhan itu, kita memiliki hati kerelaan. Yang pertama, ya kita diproses, jawabannya jangan protes, ikuti aja Tuhan, karena nggak punya pilihan. Nah, ketika itu saya belum melihat Tuhan itu luar biasa. Dari 300 juta, saya bisa nambang, saya punya tambang pasir, punya tambang silika, bahkan sampai saat ini saya memiliki angkutan laut sendiri yang namanya kapal tongkang itu, saudara. Saudara, ini yang saya mau ceritakan ini bukan masalah uangnya, keberhasilannya, enggak, bukan. Yang saya maksud, bagaimana Tuhan mau proses kita. Ketika kita seorang suami, seorang laki-laki, jujur, ya, saya bersyukur. Saya baru semenjak pandemi, saya bergabung di Full Gospel. Karena ini ada Presiden Regional Full Gospel, Pak Kim Vin. Ya, Pak Kim Vin. Ya, ini Presiden Regional Banten. Dia sering kontak saya, ngajak saya nggak mau dulu. Tapi saya ngeliat Full Gospel ini luar biasa, positifnya. Coba saya pikir, kalau laki-laki, bapak-bapak, laki-laki masih muda, gabung kumpul laki-laki semua di luar Tuhan, apa jadinya? Ujung-ujungnya apa jadinya? Pasti ngalor ngidul ya. Tapi kalau Full Gospel saya lihatnya luar biasa, kumpul bapak-bapak ngomongnya firman Tuhan. Ngomongnya firman Tuhan, ya luar biasa. Nah, intinya maksud saya, ketika kita diproses itu, satu kita punya respon yang positif. Tuhan mau memurnikan kita. Ketika Tuhan kita lewat, kita telah melewati proses itu. Seperti emas. Emas itu kalau mau menjadi emas yang murni kan mesti dibakar, saudara. Ya, mesti dibakar. Nah, kita mesti melalui pembakaran itu. Kecuali kita udah dibakar, udah dimurnikan, kotorannya udah hilang, baru kita ada di glorification itu. Nah, ketika ada glorification itulah kita bisa melihat Tuhan itu luar biasa. Makanya ada satu pujian mengatakan gini, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, saat aku dalam lembah kekelaman, engkau ada. Betul? Nah, saudara, ketika kita sudah melewati fase-fase proses itu, ya, kita ada di glorification. Tetapi kalau kita punya satu hal yang kita ketemu proses lagi, Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Kita udah dapat melewatinya. Kita udah kuat melewatinya. Saya sekarang, waktu Januari yang lalu, kapal saya hanyut, hilang 1 bulan. 1 bulan. Ketemunya di Jampia, Sulawesi sana. 500 mil dari Surabaya. Jadi kejadiannya di Surabaya, Laut Jawa, trouble mesin, ABK-nya putuskan untuk putusin tali. Putus tali, hanyut 1 bulan nggak ada ketemu. Lapor, saya udah kasih laporan ke semua Syah Bandar, minta cari. Angkatan Laut nggak ada yang ketemu. Ujung-ujung ketemunya di koran, saya lihat dibaca di koran, di surat kabar online, ada kapal yang hanyut, tongkang yang hanyut di Jampia. 1 bulan. Tapi puji Tuhan, saya masih bisa tidur, saya masih tenang-tenang aja, saya percaya bahwa Tuhan pasti menyertai. Karena yang sesulit apapun Tuhan pernah tolong saya, pasti Tuhan bisa tolong saya. Saya percaya. Ada rasa takut, takutnya begini, saudaraku. Kalau kapal itu hanyut, nabrak perumahan yang rumah apung, nabrak bagan, wah gantinya luar biasa itu. Gantinya luar biasa.
Tapi puji Tuhan, hanyutnya nyangkutnya di Pulau Jampia. Tapi kalau tidak nyangkut di Pulau Jampia, lewat ke Australia langsung. Udah hilang, udah hilang. Tapi puji Tuhan, saudara, intinya gini, saya maksud supaya kita dalam Tuhan itu, kita punya kekuatan, kita punya pegangan. Ketika kita dalam proses itu, ya, proses itu hanya memurnikan kita, supaya kita naik level lebih besar lagi. Amin. Jadi ketika kita diproses, jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Mungkin proses beda-beda, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan itu kata apa? Tuhan hanya minta kita apa? Hanya minta kita punya iman. Imannya apa? Sebesar biji sawi aja. Tapi biji sawi itu iman yang bertumbuh maksudnya. Iman yang berbuah. Amin. Ya, saya itu aja yang saya sampaikan pagi hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.